Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dewi. Kakak adalah tutor biologi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang lumut atau bryophyta. Oke. Ya, lumut atau bryophyta. Lumut adalah jenis dari kingdom Plantae. Nah, kingdom Plantae ini jenisnya banyak ya. Nah, karena jenisnya banyak ini, kita bagi lagi. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya jaringan pembuluh. Ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada Atrakaeophyta dan ada Trakaeophyta. Perbedaannya apa, Kak? Perbedaannya yang pertama, kalau Atrakaeophyta, A itu artinya tidak. Trakaeophyta itu adalah tumbuhan yang berpembuluh. Artinya pada Atrakaeophyta ini adalah jenis tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Gitu. Contohnya apa? Yang tidak berpembuluh. Contohnya hanya lumut. Sedangkan pada Trakaeophyta itu adalah jenis tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh. Memiliki jaringan pembuluh. Contohnya adalah mulai dari paku, kemudian tumbuhan tingkat tinggi atau yang kita kenal sebagai spermatofita. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan alat reproduksinya. Ada yang menggunakan spora atau yang kita kenal dengan sporofita. Dan ada yang dikenal sebagai spermatofita atau yang menggunakan biji sebagai alat reproduksi. Yang sporofita menggunakan spora. Contohnya adalah lumut dan paku. Sedangkan spermatofita itu yang menggunakan biji. Contohnya adalah tumbuhan tingkat tinggi. Ada Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, adik-adik, klasifikasi yang terakhir dari kingdom Plantae yaitu berdasarkan dapat dibedakannya akar, batang, dan daunnya. Ada apa aja? Ada dua. Yang pertama itu ada Cormophyta. Cormophyta artinya tumbuhan yang berkormus. Berkormus itu artinya sulit dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Kemudian yang kedua itu ada Talophyta. Talophyta itu adalah tumbuhan yang bertalus, artinya berbentuk lembaran. Artinya apa, Kak? Kalau yang bertalus itu tumbuhannya dapat dibedakan mana akar, mana batang, dan daunnya. Nah, sekarang
Kita langsung masuk ke ciri-ciri lumut ya. Ciri-ciri lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut ini digolongkan ke dalam tumbuhan peralihan. Tumbuhan peralihan dari mana, Kak? Dari kormus ke talus. Kemudian, tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pionir atau tumbuhan perintis. Karena tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pertama. Kemudian, berdasarkan klasifikasi yang tadi kakak jelaskan, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang menggunakan spora sebagai alat reproduksinya, sehingga disebut sebagai sporofita. Kemudian yang keempat, tumbuhan lumut ini belum memiliki jaringan pembuluh atau disebut juga dengan atracheofita. Dan ciri yang paling terakhir itu yang paling utama. Cirinya adalah dia mengalami yang namanya metagenesis. Metagenesis itu apa, Kak? Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Nah, di sini kakak akan jelaskan bagaimana daur hidup atau metagenesis dari tumbuhan lumut. Ada 3D-nya nih, tapi 3D-nya pakai lagu. Kayak gini ya kira-kira. Spora jatuh jadi protonema. Lalu tumbuh lumut yang haploid. Menghasilkan gamet jantan betina. Lalu tumbuh jadi sporogonium, sporangium, spora. Tapi kita tahan dulu ya lagunya, nggak dilanjutin. Kenapa? Karena gamet jantan ini, kakak jelaskan apa namanya. Nah, gamet jantannya dikenal sebagai antheridium. Sedangkan gamet betinanya dikenal sebagai archegonium. Nah, di sini lumutnya merupakan tumbuhan yang haploid atau hanya memiliki satu inti. Kakak tulis di sininya N. Nah, sporanya yang atas itu sama-sama haploid. Begitu juga dengan protonemanya haploid. Sedangkan kalau gamet sudah pasti intinya haploid ya. N. Archegoniumnya juga sama N. Nah, kalau gamet bertemu menghasilkan yang namanya zigot. Nah, N tambah N, 2N. Jadi zigot ini berintikan diploid atau 2N. Nah, setelah itu dari zigot baru deh lanjut ke lagu yang tadi ada sporogonium, sporangium, dan yang terakhir spora. Kembali lagi ke spora. Nah, di sini sporogoniumnya dia melakukan pembelahan yang namanya mitosis. Kalau pembelahan mitosis itu jumlah N anak sama dengan jumlah N induk. Artinya kalau di sini mitosis pembelahannya pasti sporogoniumnya berintikan diploid. Dari sporogonium ke sporangium pembelahannya masih sama, masih mitosis. Makanya sporangiumnya masih diploid. Nah, di sini sporangium kembali membentuk spora lagi. Nah, sporanya sama seperti di atas, berintikan haploid. Nah, di sini kenapa sih, Kak, yang tadinya sporangium yang diploid menjadi haploid, kenapa bisa setengah dari induknya yang tadinya 2N menjadi N? Karena mereka itu melakukan pembelahan yang namanya meiosis. Jadi pembelahannya beda ya. Nah, di sini di metagenesis makanya disebutkan pergiliran keturunan karena mereka mengalami dua fase. Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Fase gametofit dan fase sporofit.
Fase gametofit yang mana Kak dari daur hidup ini atau dari bagan ini? Nah, gametofit itu adalah pembentukan gamet. Berarti dari spora, dari sini ya. Dari spora sampai pembentukan gamet, sampai sini. Namanya adalah fase gametofit. Atau ditandai dengan inti sel yang berjumlah haploid atau N. Sedangkan fase sporofit itu fase pembentukan spora. Berarti dimulai dari zigot sampai ke sporangiumnya. Karena pembentukan spora terakhirnya di sporangium. Namanya fase sporofit. Ditandai dengan apa Kak? Ditandai dengan inti yang diploid atau 2N. Seperti itu ya. Nah, di sini sering disebutkan bahwa tumbuhan lumut itu memiliki fase dominan. Yang manakah fase dominannya? Fase gametofit atau sporofit? Nah, kita punya 3D lagi nih. 3D-nya adalah, bukan lagu lagi ya. 3D-nya adalah luga, paspor. Nah, luga paspor. Luga paspor itu apa Kak? Kita kotakin merah dulu ya. 3D-nya. Luga paspor itu lumut gametofit sedangkan kalau paku fase dominannya adalah sporofit. Nah, kenapa yang lumut itu fase dominannya gametofit? Kita lihat di bagian ini ya. Lumutnya itu sendiri dia berintikan haploid. Nah, yang kita tahu haploid itu tergolong ke dalam fase apa? Fase gametofit kan? Nah, makanya fase dominan dari lumut itu adalah fase gametofit. Kenapa? Karena intinya adalah haploid. Oke, Kakak lanjut ya. Yang kedua, kita membahas tentang struktur lumut. Kakak gambarin dulu ya. Nah, dia ini punya akar, tapi akarnya belum sejati. Makanya tadi disebutkan dia itu tumbuhan yang termasuk ke dalam peralihan ya, dari kormus ke talus. Nah, makanya di sini akarnya belum sejati, namanya rhizoid. Nah, setelah itu di sini dia ada pemanjangan akar di bagian permukaannya, namanya stolon. Nah, dari situ dia punya tangkai sama kayak tumbuhan biasanya. Cuman di sini dia punya daun-daun kecil. Nah, di bagian atasnya karena dia termasuk ke dalam sporofita yang menggunakan spora sebagai alat reproduksi, maka di sini dia punya kotak spora atau yang kita kenal sebagai sporangium. Seperti ini ya kira-kira gambarnya. Yang ini disebutnya sporangium. Yang ini disebutnya seta. Nah, tadi kan disebutkan ya kalau tumbuhan lumut itu mengalami dua fase. Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Nah, di tumbuhan ini atau di gambar ini yang mana Kak yang termasuk ke dalam fase sporofit atau gametofit? Kakak sebutkan ya. Dari sporangium sampai sini, batas yang seta itu termasuk ke dalam fase sporofit atau penghasil spora. Nah, sedangkan dari seta sampai ke rhizoid, yang ini ya, yang kakak garisi, itu adalah fase gametofitnya. Itu. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir ada klasifikasi dari tumbuhan lumut.
Nah, tumbuhan lumbut berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Ada apa aja Kak 3 itu? Yang pertama ada lumut hati atau dikenal sebagai Hepakopsida. Kemudian yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerocopsida. Dan yang terakhir ada lumut daun atau dikenal sebagai mussi atau nama latinnya adalah Bryopsida. Nah, agar lebih mudah membedakannya, kakak buatkan tabel ya. Sini ada perbedaan. Kemudian di sini langsung kakak tulis saja ya, Hepakopsida atau lumut hati. Kemudian yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerocopsida. Dan yang terakhir ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, dari bentuknya, Hepakopsida itu dia berlobus bentuknya. Berlobus membentuk lumutnya itu kira-kira seperti bentuk hati. Nah, sedangkan Anthocerocopsida kenapa dinamakan lumut tanduk? Karena sporangiumnya yang tadi kakak gambar itu mirip dengan tanduk. Nah, sedangkan yang terakhir Bryopsida bentuknya seperti apa Kak? Kalau Bryopsida itu bentuknya karena dia lumut yang paling maju ya, artinya gini, kalau di taksonomi, kalau makin ke kanan itu dia makin maju, tapi makin ke kiri atau makin ke bawah dia makin primitif gitu. Jadi makin ke atas dia makin maju. Makanya di sini dia udah punya akar batang daun yang mulai dapat dibedakan gitu ya. Atau kita sebutnya dengan lumut sejati. Akar bisa dibedakan dengan batang. Kemudian perbedaan yang kedua, nah di dalam Kingdom Plantae itu ada yang disebut dengan Monocoeus, ada yang disebut dengan Diocoeus. Nah, perbedaannya apa? Kalau Diocoeus itu artinya satu tumbuhan dia hanya memiliki satu jenis kelamin. Artinya gamet jantan dan betinanya tidak berada dalam satu tumbuhan. Tapi kalau Monocoeus itu gamet jantan dan betinanya ada dalam satu tanaman gitu. Contohnya seperti Anthocerocopsida dengan Bryopsida gitu ya. Tapi kalau Hepakopsida dia masuknya ke dalam Diocoeus. Sini kakak tuliskan Diocoeus.
Kemudian yang ini monoceus. Yang ini juga sama, monoceus. Nah, kalau kalian bingung, mungkin contoh lainnya seperti ini. Kalian tahu cacing kan? Cacing itu kan dia gamet jantan dan betinanya ada dalam satu organisme ya, gitu. Jadi bisa disebut juga monoceus itu seperti hermafrodit, kayak gitu ya. Nah, contohnya apa, Kak? Di Hepakopsida ada lumut yang dikenal sebagai Marchantia polymorpha. Nah, Marchantia polymorpha ini dia bisa digunakan sebagai obat penyakit liver, gitu. Kemudian untuk Anthocerocopsida, contohnya adalah Anthoceros sp. Kenapa kakak sebutkan spesiesnya Anthoceros sp? Nih, nggak ada kepanjangannya ya. Kenapa? Karena Anthoceros ini genusnya banyak sekali gitu ya. Tapi semuanya termasuk ke dalam kelas Anthocerocopsida, seperti itu ya. Nah, perannya untuk apa? Dia itu walaupun kecil tapi bermanfaat untuk kita. Kenapa? Karena dia itu bisa menghasilkan oksigen yang banyak gitu ya. Menghasilkan banyak O2. Kemudian contoh yang terakhir itu ada Bryopsida. Contohnya ada yang namanya Sphagnum. Sphagnum sp ini merupakan lumut yang teksturnya paling lembut dan mudah menyerap air, sehingga Sphagnum sp ini dia bisa digunakan sebagai pengganti kapas. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya bab tentang lumut atau Bryophyta. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas, kalian bisa membuka website kita di bimbeltridaya.com. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.